Assalamualaikum, halo semua. Hari ini kita akan ngobrol santai namun penting tentang otak, stroke, dan pengobatan yang lagi berkembang seperti stem cell dan sekretom. Tapi tenang, saya coba menjelaskannya dengan bahasa non-medis yang tidak membuat pusing. Kita akan pakai cara sederhana dengan menganalogikan menggunakan sawah ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, penyakit stroke itu apa. Jadi kalau kita bayangkan kalau orang terkena stroke itu pasca stroke, pasien tidak bisa berjalan karena lumpuh separuh tubuh, tidak bisa bicara ya, tidak bisa berpikir seperti dulu lagi sehingga tidak bisa bekerja ya. Kita lihat bahwa stroke itu akan menyerang bagian otak tertentu. Disitulah akhirnya terjadi kelainan saraf tertentu karena penyumbatan atau perdarahan di daerah tersebut. Jadi bisa kita bayangkan kalau ini misalnya suatu sawah itu dengan petak-petaknya gitu ya. Tergantung dari petak-petaknya itu mana yang tersumbat alirannya begitu. Kalau yang tersumbat di sebelah sini petak yang ini ya gejalanya misalnya lumpuh tangan. Kalau yang di sini lumpuh kaki yang bagian kanan misalnya begitu ya. Kalau yang depan kesulitan bicara. Kalau yang di belakang sini dia kalau jalan gangguan keseimbangan. Kita bayangkan kalau petak sawah itu kan dibutuhkan air ya supaya padinya itu sehat gitu ya atau tidak mati gitu. Bagaimana kalau sungainya tersumbat dan airnya tidak bisa mengalir? Nah, itulah yang disebut sebagai stroke penyumbatan. Tentu saja petak sawahnya menjadi kering, padinya mati. Kalau sungai itu ternyata jebol dan airnya meluap sampai merusak sawah, itulah stroke perdarahan. Sehingga membuat padinya rusak karena kebanjiran. Kalau kekurangan air seperti ini, padi kadang tidak tumbuh dengan baik. Sama seperti manusia, jika terjadi serangan stroke, maka akan kekurangan pasokan nutrisi yang akan membuat fungsi otak menjadi berkurang atau bahkan hilang. Disinilah intinya bagaimana kenapa kok stroke itu kalau terjadi dan tidak ditangani dengan cepat, itu gejala cacatnya itu ya permanen. Kalau sawah itu bisa bertahan tanpa air berhari-hari, namun kalau sel otak hanya bertahan paling baik 4 jam. Itulah yang disebut sebagai golden period. Kalau dalam 4 jam aliran darah normal kembali, maka kerusakan otak dan saraf akan sangat minimal, bahkan tidak ada. Kalau ada serangan stroke itu sebaiknya misalnya karena sumbatan ya, alirannya terganggu. Ya sudah dalam waktu 4 jam, Anda harus segera ke rumah sakit, kita lihat alirannya yang terganggu di mana. Nah, itulah namanya proses pemeriksaan MRI atau DSA itu teman-teman. Dilihat itu petak sawah mana yang terganggu ya. Kalau ada sumbatan segera dilakukan kateter itu, kemudian kita ambil sumbatannya mengalir lagi. Kalau dalam waktu kurang dari 4 jam, akar-akar sel sarafnya belum mati atau akar padinya belum mati. Sekarang bayangkan petak sawah yang kena musibah itu adalah petak yang tugasnya mengelola bicara dan bahasa. Kalau petak itu rusak, kita jadi kesulitan bicara, memahami orang lain atau menulis. Inilah yang disebut sebagai afasia. Afasia ini sering muncul setelah serangan stroke ya, apalagi kalau bagian sawah di mana otak yang rusak itu adalah pusat untuk mengatur bahasa. Terapi stem cell itu artinya begini, stem cell itu kan sel muda yang kita biarkan itu. Nah, sel muda yang kita suntikkan itu adalah akar-akar saraf itu teman-teman. Akar padi lah kalau saya ibaratkan di petak sawah tadi itu. Jadi yang kita masukkan itu akar-akar saraf ini. Kita harapkan dia mengganti atau membuat menstimulasi akarnya itu bisa tumbuh lagi. Disinilah apa yang kita lakukan dengan terapi stem cell itu. Atau dengan sekretum ya, sekretum itu lain lagi ya. Sekretum itu adalah produk dari stem cell. Kalau diibaratkan padi itu, di sawah itu yang sudah mati itu dikasih seperti pupuk lah, pupuk bibit unggul gitu. Kalau vitamin saraf itu pupuk biasa gitu ya. Kalau sekretum itu pupuk bibit unggul kita suntikkan itu. Jadi kan bisa dibayangkan ya antara stem cell dan sekretum itu. Akar-akar atau sel-sel saraf yang sudah mati itu kita suntikkan lagi yang sel-sel muda. Ditambah lagi dengan sekretum yang menjadikan cepat berkembang karena itu pupuk bibit unggul gitu. Terapi ini sekarang masih dalam penelitian itu, sedangkan kita belum tahu pupuknya dosisnya berapa kali pupuk itu harus diberikan. Kemudian jenis stem cell apa yang paling pas untuk menggantikan sel-sel saraf itu. Intinya semua terapi standar harus kita berikan tetap pada penyakit stroke yang dialami oleh penderita-penderita atau pasien-pasien kita. Tetapi juga ada inovasi yang bisa membantu
untuk penyembuhan lebih baik, untuk kemungkinan alternatif pengobatan memberikan hasil yang lebih optimal, yaitu dengan terapi stem cell dan sekretom itu. Pesan saya, mungkin ada keluarga atau handai taulan atau tetangga yang menderita penyakit stroke dan ada semacam keterbatasan ya akhirnya yang sifatnya permanen, itu jangan menyerah karena tetap sel-sel saraf itu bisa distimulasi ya. Kita harapkan padi dengan akarnya itu yang sudah mati itu harus kita upayakan semaksimal mungkin bisa tumbuh lagi. Bagaimana caranya? Ya, Anda harus rutin tetap berobat ke dokter ya. Karena itu harus distimulasi terus teman-teman. Penyembuhan stroke itu seumur hidup. Misalnya Anda memang harus mengikuti arahan dari dokter, minum obat teratur supaya tidak terjadi timbul lagi stroke itu. Fisioterapi teratur, wah penting sekali itu. Karena dengan fisioterapi itu terbukti tetap akhirnya ada perkembangan ya. Tidak dapat turun ya, tapi ada perkembangan mesti melambat. Ikuti arahan atau advice dokter, dan yang penting harus tetap semangat gitu bahwa stroke dengan gejala yang saya alami saat ini tuh akan terus membaik. Sambil ya kita tetap berikhtiar untuk mengikuti perkembangan terapi yang terbaru, termasuk dengan pengobatan dengan terapi stem cell dan sekretom ini.